Pata Seca adalah budak pekerja dan sekaligus mesin pembiakan untuk tuannya. Dia memiliki 200 anak dari banyak wanita yang berbeda, dan tentu dia melakukan itu bukan karena dia menyukainya. Bagaimana peristiwa ini bisa terjadi? Mari kita bahas. Pata Seca dilahirkan di Sorocaba, Sao Paulo hampir 2 abad yang lalu. Pada masa itu, Brasil masih berada di bawah kekuasaan Portugis. Mayoritas penduduk di daerah tersebut adalah keturunan Eropa, termasuk dari Jerman, Italia, dan Spanyol. Pengaruh Belanda juga terasa kuat di sepanjang pantai timur laut. Pada masa itu, perbudakan di Brasil masih sangat kuat, terutama bagi para budak asal Afrika. Pedagang budak Belanda memainkan peran besar dalam perdagangan budak, membawa sekitar 600.000 budak Afrika ke benua Amerika. Jumlah ini mencakup sekitar 5 hingga 6% dari total perdagangan budak transatlantik. Pata Seca adalah seorang pria yang luar biasa dengan kekuatan fisik yang mengagumkan. Namun, di balik kekuatannya, dia juga merupakan salah satu dari banyak orang kulit hitam yang tidak beruntung, diculik, dan diperbudak. Riwayat keluarganya tidak pernah tercatat, karena dia terpisah dari orang tua dan saudara-saudaranya sejak usia yang sangat muda. Setelah itu, dia tidak pernah lagi melihat atau mendengar kabar tentang keluarganya. Pata Seca dipaksa oleh majikannya, Joaquim José de Oliveira, untuk bekerja sebagai buruh lapangan dan budak pembiakan. Secara fisik, Pata Seca memang luar biasa. Tubuhnya begitu kuat, dengan tinggi badan yang melampaui 2,1 meter. Selain itu, dia memiliki karisma yang menonjol, kecerdasan yang tajam, dan keberanian yang membara. Nama, Pata Seca, yang disandangnya memiliki arti, kaki kering, dalam bahasa Portugis. Ada banyak spekulasi mengenai asal-usul julukan, Pata Seca. Beberapa orang percaya bahwa julukan itu diberikan karena kemampuannya untuk berjalan tanpa alas kaki di tanah yang panas tanpa merasakan sakit. Pada masa itu, ada keyakinan yang umum bahwa pria yang tinggi dan kuat dengan tulang kering yang kurus cenderung menghasilkan lebih banyak bayi laki-laki. Sementara permintaan akan budak pada saat itu sangat tinggi untuk pekerjaan paksa. Akibatnya, Pata Seca terpaksa menghadapi peran sebagai seorang peternak budak, di mana tujuannya adalah untuk menghasilkan keturunan lebih banyak untuk dijadikan budak di masa depan. Saat menjadi budak, Pata Seca tidak memiliki pilihan selain melakukan hubungan seks tanpa kondom dengan wanita budak yang jumlahnya tidak terhitung. Tugasnya adalah menghasilkan lebih banyak anak yang kemudian akan menjadi budak seperti dirinya di bawah kekuasaan bangsa kulit putih. Anak-anak ini tidak jarang diperdagangkan sebagai komoditas di pasar budak, menjadi bagian dari siklus penderitaan dan eksploitasi yang melanda komunitas budak pada masa itu. Anak-anak budak yang lahir dari hubungan semacam itu seringkali ditempatkan di bawah pengawasan ketat tuan mereka. Wanita dan pria kulit putih sering mengambil alih pengasuhan anak-anak tersebut dari orang tua mereka dan membawa mereka ke rumah-rumah besar milik sang majikan. Di sana, anak-anak tersebut menjadi bagian dari rumah tangga majikan atau bahkan diikut-sertakan dalam pekerjaan pertanian atau pekerjaan lain yang diperlukan oleh majikan. Pada awalnya, anak-anak budak ini dipekerjakan sebagai pelayan yang bertugas melakukan pekerjaan rumah tangga dan bekerja berjam-jam. Hal ini memungkinkan majikan untuk mengontrol jenis makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak tersebut, dengan harapan agar mereka tetap sehat dan bugar untuk menjalankan berbagai tugas. Ketika mereka tumbuh dewasa, banyak dari anak-anak ini kemudian dijadikan budak pembiakan seperti Pata Seca, terutama anak laki-laki. Agar dapat menjalankan tugasnya sebagai mesin pabrik budak yang sempurna, Pata Seca diberi makan dengan baik dan mendapat pemeriksaan kesehatan yang cermat. Menurut keluarganya, sepanjang hidupnya, Pata Seca telah memiliki 249 anak dari wanita-wanita yang berbeda. Meskipun Pata Seca menderita sebagai budak, dia tetap mencintai anak-anaknya. Dia mengajari mereka keterampilan penting seperti membaca, berkelahi, dan bertahan hidup. Banyak dari anak-anak itu menjadi pemimpin komunitas budak kulit hitam yang melawan rezim budak. Pada abad ke-19 di Brasil, orang kulit hitam secara harfiah tidak dianggap manusia. Dan sangat sedikit dari mereka yang dapat hidup lama. Jika Pata memang hidup mencapai 130 tahun, seperti yang dikatakan penduduk setempat dan keluarganya, maka dia akan memecahkan rekor. Keberadaannya akan menjadi bukti kegigihan dan ketahanan dalam menghadapi kondisi yang sangat sulit dan kejam di masa lalu.
Patah Secah dipaksa melakukan hubungan seks tanpa kondom dengan banyak wanita berbeda setiap hari. Dia tidak bisa menolak, karena dia tidak punya hak untuk itu. Jadi, jika dia melakukannya sepanjang hidupnya, wajar bila pria itu dapat memiliki lebih dari 200 anak. Sebagian besar kehidupan Patah Secah tetap menjadi misteri. Dia dilahirkan dalam periode yang sangat kejam dan menjijikkan. Ada hal-hal yang terjadi yang bahkan tidak bisa kita pahami dengan standar dan ukuran zaman sekarang. Patah Secah memang menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam perbudakan. Namun, dia juga menyaksikan perbudakan dihapuskan di Brasil pada 1888. Dia hidup lebih lama dari banyak orang yang dia kenal dan melihat Brasil berubah dari negara yang bergantung pada tenaga kerja budak, menjadi masyarakat modern yang kita kenal sekarang. Peristiwa abolisi perbudakan di Brasil merupakan tonggak bersejarah yang menandai akhir dari sistem yang kejam dan tidak manusiawi tersebut. Meskipun Patah Secah tidak dapat menikmati kemerdekaan yang ia perjuangkan, keberadaannya mencerminkan bagaimana individu-individu seperti dia, melalui keberanian dan ketabahannya, berkontribusi pada perubahan sosial yang lebih besar. Dengan mengakhiri perbudakan, Brasil bergerak menuju masa depan yang lebih inklusif dan adil bagi semua warganya. Meskipun masih ada banyak tantangan dan ketidaksetaraan yang perlu diatasi, penghapusan perbudakan membuka jalan bagi pembangunan masyarakat yang lebih berkeadilan dan manusiawi. Itulah Patah Secah, budak pekerja yang menjadi mesin pembiakan akan tetapi berhasil menjadi legenda kemerdekaan untuk budak-budak lainnya di Brasil. Bagaimana menurut teman-teman tentang kisah pembudakan ini? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Tekan like jika teman-teman suka pembahasan kita kali ini, tekan dislike jika tidak. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.